Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak kasasi yang diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi tentang putusan pra-peradilan Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menilai kasasi yang diajukan KPK tidak dapat diproses sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung atau SEMA nomor 8 tahun 2011. Dalam SEMA nomor 8 tahun 2011 tentang perkara yang tidak memenuhi syarat kasasi dan peninjauan kembali, putusan tentang pra-peradilan tidak dapat diajukan kasasi. Perkara itu tidak diterima dengan penetapan Ketua Pengadilan tingkat pertama dan tidak perlu dikirim ke Mahkamah Agung langsung. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi mengajukan kasasi terhadap putusan pra-peradilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait kasus Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan pada Jumat 20 Februari 2015. Apakah Mahkamah Agung perlu melakukan terobosan hukum untuk mengoreksi putusan pra-peradilan Komjen Budi Gunawan dengan cara menerima kasasi KPK? Apakah SEMA nomor 8 tahun 2011 berpotensi menimbulkan kerancuan hukum bagi pengadilan? Iya, pemirsa, untuk membahas penolakan Pengadilan Jakarta Selatan serta Surat Edaran Mahkamah Agung atau SEMA nomor 8 tahun 2011 telah hadir di studio kami pengamat hukum tata negara Refli Harun dan juga kuasa hukum atau beliau adalah penggiat anti korupsi Taufik Basari. Selamat pagi Pak Taufik, Pak Refli. Iya, selamat pagi. Iya, kalau kita lihat mengenai pertanyaan mengenai SEMA nomor 8 tahun 2011 katanya takutnya akan terjadi kerancuan hukum, tapi faktanya bahwa hari ini ada istilah baru Pak Taufik. Sarpin efek. Ini kemudian beberapa orang sudah mulai mengajukan untuk pra-peradilan. Komentar Anda Pak untuk mengenai penolakan dari MA ini? Ya, memang di dalam Undang-Undang MA pasal 45A dikatakan pra-peradilan adalah salah satu perkara yang dibatasi untuk tidak dapat dikasasi. Tapi kalau kita lihat pembatasan itu kan untuk pra-peradilan yang memang diputus sesuai dengan KUHAP, ya. Sesuai dengan kewenangan pra-peradilan itu sendiri terkait dengan penahanan, penangkapan, penghentian perkara. Ya. Tapi kalau untuk pra-peradilan BG yang diputus oleh Hakim Sarpin ini, dia kan menerobos KUHAP. Ya, oleh karena itu penting bagi MA untuk menentukan posisinya, apakah putusan yang menerobos KUHAP ini dapat dibenarkan atau tidak. Oleh karena itulah maka seharusnya pintu kasasi masih dibuka. Nah, yang kedua, selain dari bahwa putusan pra-peradilan ini menerobos KUHAP, yang kita harus mengetahui bagaimana sikap MA terhadap penerobosan hukum itu, ada soal di materi atau substansi dari putusan pra-peradilan, ya. Soal BG ya? Soal bagaimana tafsir mengenai penyelenggara negara dan aparat penegak hukum. Nah, khusus untuk aparat penegak hukum misalnya, itu kan di masyarakat juga akan menjadi berbahaya. Kenapa? Saat ini aparat kepolisian itu dia punya dua status, penegak hukum dan non penegak hukum. Kalau dia bukan penyelidik dan penyidik, maka berarti dia bukan penegak hukum. Akibatnya apa? Kalau ada anggota kepolisian, ya, ingin melakukan penegakan hukum dan menjalankan diskresinya, kita harus tanyakan dulu penyidik atau penyelidik, penegak hukum atau tidak. Eselon berapa gitu ya? Ya itu soal penyelenggara negara, tapi soal penegak hukum. Misalnya Brimob, Sabara, Bimas, itu bagaimana statusnya sebagai penegak hukum? Nah ini Polantas ini kan juga berbahaya. Padahal menurut Undang-Undang Polri, fungsi kepolisian itu kan menegakkan hukum. Dia penegak hukum itu melekat pada institusinya, ya. Sehingga anggota kepolisian itu dia menjalankan fungsi-fungsi kepolisian. Nah, jika ini tidak dikoreksi oleh Mahkamah Agung dan dibiarkan inkrah di tahap pertama di tingkat pertama di pengadilan negeri, maka akan terjadi kekacauan hukum. Yang pertama, tidak jelas soal apakah memang peradilan punya kewenangan untuk memeriksa penetapan tersangka. Yang kedua, soal materinya itu sendiri, soal sebenarnya apakah tidak seluruh anggota kepolisian dia penegak hukum. Jadi menurut Anda langgar aja nih pasal 45A ini? Gini, karena di awalnya dia sudah menerobos KUHAP, maka 45A ini juga harus ditafsirkan mau tidak mau. Karena ditafsir di KUHAP, maka 45A Mahkamah Agung ini juga harus ditafsir. Kenapa? Supaya kita punya sikap dari Mahkamah Agung. Ya. Memang ada pilihan lain, yakni PK.
Tapi masalahnya adalah ketika PK berarti inkrah dulu. Baik, kita ke Pak Refli Harun. Pak Refli, sebetulnya kalau dari statementnya dari Pak Taufik, ini diterobos karena memang dulu Pak Sarvin, Pak Hakim sendiri sudah menerobos gitu ya. Ini lebih kepada membalas saling menerobos atau bagaimana nih Pak Refli? Iya, saya kira kalau saya dipasangkan dengan Pak Taufik, ya saya tinggal samina watona sama saja. Senyawa ya? Iya, artinya kan kita ini kan juga pengen melihat pemberantasan korupsi ini berjalan secara baik ya. Dan saya lihat begini, saya biar agak beda sedikit saya ambil perspektif lain ya. Perspektif hukum tata negara begini. Kalau kita bicara mengenai kekuasaan kehakiman, kan kekuasaan kehakiman itu kan berpucuk di Mahkamah Agung. Ya, dan kemudian Mahkamah Konstitusi jalur yang lain. Karena itu setiap putusan pengadilan tingkat bawah itu harus bisa dicek, harus bisa dikoreksi oleh pengadilan Mahkamah Agung, ya, oleh Mahkamah Agung. Kenapa? Itu untuk juga menjamin bahwa sistem hukum ini berjalan secara baik, ya, sistem peradilan ini berjalan secara baik. Nah, memang tinggal instrumennya apa, ya? Apakah instrumennya kan Mahkamah Agung punya 2 instrumen. Instrumennya bisa kasasi atau bisa peninjauan kembali kan begitu. Nah, saya termasuk orang yang mengatakan kalau hukum itu normal ya, maka kemudian harus diproses dengan cara yang normal pula. Oke, Anda mau bilang ini tadi kemarin proses hukum yang tidak normal. Tapi kalau hukum yang tidak normal diproses dengan cara yang normal nggak kena. Oke. Ya, di satu sisi ketika kemudian Hakim Sarpin menerobos undang-undang, ya kan KUHAP itu kan undang-undang nomor 8 tahun 1981, ya, kita kemudian bisa membenarkannya, kan begitu. Tetapi kemudian ketika pasal 45A undang-undang tentang Mahkamah Agung itu kemudian kita tidak mau terobos, ya, maka kita mengatakan karena ini sudah dibatasi undang-undang. Nah, ini kan sebenarnya kan unequal treatment jadinya. Karena itu menurut saya Mahkamah Agung harus mau mengecek ini ya. Berikutnya adalah bagaimana kalau kita melihat realitasnya. Sependek yang saya tahu, yang namanya pra-peradilan pernah juga dikasasi dan kemudian diterima. Ya, dalam kasus Chevron itu kalau tidak salah itu kasasi, bukan peninjauan kembali. Dan rasanya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga ya, kalau salah, Chevron itu. Nah, karena itu kemudian sebenarnya presidennya sudah ada, ya. Sehingga kemudian menerapkan sesuatu yang tidak normal, ya, dengan mengeceknya dengan hukum yang normal itu tidak kena. Artinya kita coba mengecek sesuatu yang abnormal dengan sesuatu yang abnormal juga begitu? Ya, bukan sesuatu yang abnormal, sesuatu yang extraordinary. Karena kan sebagai muara dari kekuasaan kehakiman, sesungguhnya Mahkamah Agung memiliki power untuk itu. Karena saya khawatir ya, hal yang sama kemudian terjadi pula dengan PK. Tiba-tiba PK pun kemudian tidak mau diproses misalnya. Nah, ini saya khawatir. Kenapa? Ya, putusan itu menjadi inkrah. Padahal ya, apa yang dilakukan Hakim Sarpin ini ya, saya bisa mentolerir kalau seandainya putusannya hanya mengatakan bahwa prosedur penetapan tersangka itu tidak benar. Tidak ya? sah gitu. Tidak sah prosedurnya ya. Bahwa ada kesewenang-wenangan KPK ketika menetapkan orang sebagai tersangka. Nah, kalau itu saja yang dicek, mungkin saya masih bisa terima, ya, sebagai perlindungan hak asasi manusia warga negara. Kalau itu saja. Tapi yang menjadi persoalan adalah yang dilakukan Hakim Sarpin ini 2 hal. Pertama, dia mengambil kewenangan Pengadilan Tipikor, ya, bicara mengenai kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi, ya. Yang kedua adalah dia mengambil kewenangan Mahkamah Konstitusi ketika menafsirkan undang-undang. Jadi 2 kewenangan diambil oleh hakim tunggal yang bekerja sendiri dan hanya dalam jangka waktu 7 hari. Perlu nggak artinya ini berbahaya menurut saya karena unchecked power jadinya begitu. Perlu nggak menurut oleh Mahkamah Agung? Perlu nggak menurut mungkin Pak Refli terlebih dahulu pasal 45A ini mungkin atau mungkin undang-undang tentang Mahkamah Agung ini mungkin diajukan ke MK atau mungkin undang-undang pra peradilan itu juga diajukan ke MK? Begini, sebenarnya kan Mahkamah Agung menurut saya bisa menerobos itu tanpa harus kemudian dia mengajukan judicial review. Karena Hakim Sarpin sudah melakukan penerobosan itu. Karena begini, hakim itu kan memutus berdasarkan hukum dan keadilan. Hukumnya A
Tetapi kalau hukum A ini dipakai justru tidak adil, maka hakim to some extent kadang-kadang bisa menyimpangi itu untuk mencari keadilan. Nah, kalau misalnya kita mengatakan menerapkan pasal 45A tersebut tidak adil dalam kasus Sarpin, dalam kasus Sarpin saja, maka sesungguhnya Mahkamah Agung ya terobos saja itu. Tetapi ini tidak apply untuk semua kasus. Harus lihat case by case, ya kan seperti itu. Tetapi bukan itu yang menurut saya yang harus diajukan judicial review. Tetapi yang harus diajukan judicial review itu menurut saya adalah kewenangan KPK. Jadi caranya adalah soal kewenangan KPK yang sudah diterjemahkan, sudah ditafsirkan oleh Sarpin ini bisa diajukan judicial review. Apakah ya pasal 11 Undang-Undang KPK itu mencakup juga kasus seperti ini. Lalu kemudian apakah Undang-Undang Penyelenggara Negara, misalnya Undang-Undang 28999 itu adalah pengertiannya memang seperti yang dikatakan Hakim Sarpin yang ini. kemudian tadi Apakah penegak hukum juga juga begitu? Nah, kita mengajukan judicial review Undang-Undang Kepolisian. Nah, kalau MK yang menafsirkan itu justified karena memang kewenangan Mahkamah Konstitusi. Baik, Pak Refli, begitu. Pak Taufik, kita tahan dulu, nanti kita akan kembali setelah jeda yang satu ini, dan pemirsa tetaplah bersama kami di Dialog Jurnal Pagi.